Hai teman-teman, hari ini aku lagi di tempat pemancingan ikan ya. Cuacanya begitu cerah hari ini, nggak terlalu dingin. Aku hanya duduk nyantai di sini, tidak mancing ikan. Jadi aku ada kepikiran pengen berkesaksian ya. Cuman di sebelah kiri kananku banyak orang yang memancing ikan, jadi aku mungkin berbicaranya sedikit nggak terlalu kenceng ya. Semoga teman-teman bisa mendengarkannya. Karena gak enak aja ya, karena terlalu banyak orang di sini. Sebelum aku memulai kesaksian, aku lagi duduk di sini. Ada seorang ibu-ibu menghampirin aku dengan membawa anjingnya. Seorang bule ya, dia memberikan aku ini guys. Ibu itu memberikan aku sebuah batu putih. Gambarnya kayak begini guys. Terus di belakang batu itu ada ditulis kayak websitenya mereka ya. Jadi sekali aku coba buka melalui HP, ternyata itu sebuah gereja ya. Aku mau berkesaksian. Ini udah lama sih, di tahun 2018 ya. Aku di dalam hati pengen berkesaksian tapi belum kesampaian. Kesaksianku hanya sebatas adikku, teman-teman dekatku ya. Jadi sekarang aku mau berkesaksian untuk semua teman-teman, saudara-saudari dimanapun berada bisa mendengarkan kesaksianku. Ini kesaksianku di tahun 2018 waktu aku melihat YouTube-nya Bu Iin Cipto. Bu Iin Cipto, ini tadi aku duduk di sini ya, aku lagi coba-coba karena aku udah lupa-lupa ingat akan khotbahnya ya. Jadi aku duduk di sini, aku coba-coba untuk melihat YouTube-nya kembali ya, mencari-cari YouTube tahun 2018 kalau nggak salah ya, akan khotbahnya itu ya. Aku pengen lebih detail gitu loh, bisa biar mengingatkan aku kembali, tapi aku coba-coba cari nggak dapet guys. Jadi ya udah, aku seingatku aja ya. Kayaknya khotbahnya Bu Iin Cipto itu mengenai pesan Tuhan ya, agar anak-anaknya itu berdoa pada jam 8 tanggal 8 tahun 2018. Jadi waktu aku mendengar khotbah itu ya, aku kayaknya mendengar khotbah itu sampai 3 kali deh. Entah kenapa khotbah itu kayaknya begitu mendalam di hatiku ya, kayaknya pesan itu kayaknya sepertinya buat aku, sama aku pengen teman-teman dekatku, saudara-saudaraku mendengarkan juga khotbah itu ya, dan melakukan apa yang diinginin Tuhan ya sama anak-anaknya untuk berdoa pada tanggal itu, jam itu. Jadi waktu itu aku udah telepon teman-teman baikku, ada kasih adik-adikku ya, suruh mereka berdoa pada jam itu, tanggal itu, tahun itu. Dan itu entah kenapa ya, di hatiku itu begitu ingin melakukannya ya, begitu menggebu-gebu, kayak sesuatu, ada pesan yang begitu penting yang harus dilakukan. Aku nggak tahu guys, entah kenapa perasaanku kayak gitu waktu itu. Jadi waktu pada tanggal itu ya, terus waktu Bu In kasih tahu itu pagi ya, malam Bu In suruhnya jam 8 malam. Jadi berarti di Amerika jam pagi ya. Jadi waktu mau udah pada hari H-nya ya, waktu pagi itu ya, aku mau nganterin anakku ke sekolah. Aku masih ingat ya. Terus waktu jam 8 itu, sebelum jam 8 ya, kita itu selalu udah harus berangkat. Aku harus nganterin anakku pakai mobil ya. Jadi aku suruh anakku, aku bilang, kita jangan pergi dulu deh, sebentar dulu ya, kita telat dikit nggak apa-apa. Terus aku bilang kita berdoa. Anakku mau ya, aku pegang tangannya, terus kita mulai berdoa. Aku pun start berdoa. Biasanya aku selalu berdoa buat, aku panggil nama-nama adikku, ku doakan satu persatu, dan ku doakan sama yang lainnya ya. Terus ya udah, kita berangkat sekolah ya. Aku nganterin anakku sekolah, terus aku langsung berangkat kerja. Dan kejadian itu sudah berlalu ya. Terus malamnya kita
malamnya di tempat aku, berarti udah paginya di tempat Malaysia atau di Indonesia ya. Jadi adikku yang di Malaysia itu waktu itu kita teleponan ya, dia telepon terus dia bilang tadi malam ngeri banget di rumahnya itu ya, ada seekor kobra besar mau masuk ke rumahnya. Tapi di depan rumahnya itu ada anjingnya berantem. Anjingnya itu bergulat sama ular, sama kobra itu. Dikirain adikku anjingnya pasti mati karena kobra itu gitu gede ya. Kobra kan beracun ya. Ternyata anjingnya yang menang, kobranya yang mati. Itu udah mau masuk ke rumahnya pas di depan pintu rumahnya ya guys. Terus adikku bilang dia lihat jamnya jam 8 malam. Jadi terus aku baru tersentak. Oh, ini apa ada hubungannya dengan doa yang Bu Iin sampaikan ya? Maksudnya Bu Iin suruh orang semua berdoa dan aku melakukannya. Karena waktu pas jam 8 malam di Malaysia, itu paginya aku berdoa seperti yang Bu Iin sampaikan ya, akan pesan Tuhan ya. Aku juga berdoa di rumahku pada tepat jam 8 dan ku doain adikku itu ya yang di Malaysia itu ya. Jadi aku tidak tahu guys, ini kebetulan atau apa, tapi aku yakin ya kayaknya ini mungkin karena aku berdoa juga ya, karena pesan Tuhan. Jadi aku merasa ini memang doa yang harus kulakukan buat adikku ya. Jadi aku merasa ini bukan kebetulan ya, ini karena hasil dari doa ya, yang aku sudah berdoa gitu ya. Terus setelah itu aku juga penasaran ya, aku ada tanya-tanya temanku yang aku kasih tahu mereka ya, kayak kalian, aku bilang ada Bu Incipto suruh doa, kalian ada doa nggak? Semua teman-temanku guys, mereka pada lupa semua guys, nggak ada yang ingat. Terus ada yang satu bilang, sorry aku nggak suka suaranya Bu Incipto, karena Bu Incipto itu suaranya serak, aku susah dengernya gitu. Jadi ya memang aku merasa doa ini, pesan ini memang buat aku guys, bukan untuk teman-temanku kali ya, memang buat aku supaya aku berdoa untuk adikku. Dan aku merasa ini bukan suatu kebetulan, tapi ini memang adalah karena waktu aku mendengar doa itu benar-benar di hatiku itu kayak aku harus melakukannya. Inilah kesaksianku, semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bye.